Selamat pagi, Pak Afidin. Apa kabar nih, Pak? Alhamdulillah baik. Sehat selalu. Ya, sama siapa tadi, Pak? Datang ke sini? Ada rekan. Oh, ini Tapi di dia. belakang. Cuman, sorry ya Pak ya, karena ruangan kecil, ya terpaksa akhirnya Siap. cuman kita aja nih, sama tim kru yang di dalam, gitu ya Pak ya. Oke, baik. Tapi sehat-sehat nih Pak ya? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Saya sudah lama sebetulnya mengangan-angankan Bapak bisa hadir di sini gitu kan. Karena memang hari ini itu saya pengen sekali cerita terkait dengan rumah bersubsidi gitu Pak. Baik, Ya kan? baik. Rumah bersubsidi. Nah ini saya pikir senang sekali mendapatkan pencerahan dari Bapak nih. Ya, tentu akan sangat bermanfaat buat masyarakat pada umumnya terkait dengan rencana-rencana pemberian kredit atau rencana mereka memohon kredit Pak ke bank Bapak juga nih ya intinya ya. Gitu Insya Allah. ya. Oke, Pak Afidin, kebetulan saya dalam beberapa hari ini tadi kan ketemu dengan beberapa mitra kerja gitu ya, kemudian juga beberapa klien saya ya, ketemu dengan beberapa klien yang kebetulan juga bergerak di bidang properti Pak, ya, bergerak di bidang properti. Nah, mostly mereka menanyakan terkait dengan proses kredit yang seringkali dianggap dalam tanda kutip dianggap sulit gitu ya. Betul. Kemudian susah sekali gitu ya untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank gitu ya. Khususnya mereka-mereka yang ingin mendapatkan rumah yang betul-betul layak lah buat masyarakat gitu Pak ya. Ini saya ingin mendapatkan pencerahan nih dari Pak Afidin Pak. Kira-kira sebetulnya apa sih Pak masalahnya? Kenapa mereka dikatakan tidak layak? Kira-kira seperti apa nih Pak gambarannya nih? Baik, Biar teman-teman terima kasih bisa Pak memahami. Yuyut. Saya Ya. bisa hadir di sini merupakan suatu kehormatan buat saya juga nih. Sering ketemu, sering main, sering kemana ke rumah ya. Iya. Tapi hari ini saya bisa meluangkan waktu untuk Bapak, pasti saya bisa lah ya. Nah, terkait tadi yang permasalahan, bukan permasalahan ya. Sebetulnya bukan masalah, cuman proses saja nih, ya. Sebetulnya kalau secara umum pemberian kalau kita pembiayaan KPR, terutama yang bersubsidi selama tahun kemarin 2022 kemudian menginjak 2003, permasalahan yang menyebabkan ditolak atau gagalnya calon nasabah untuk mengambil rumah itu kan yang pasti pertama dari sisi kolektibilitas nih Pak ya. Slik OJK-nya kurang baik ya. Pak kolektibilitas 5, macet dan seterusnya sehingga secara otomatis kita tidak bisa lanjut. Yang kedua adalah RPC nih Pak ya. Sekarang ini banyak sekali pinjaman-pinjaman yang tidak disadari ini menyebabkan gagalnya si calon nasabah ini memperoleh pinjaman atau pembiayaan dari bank. Tiba-tiba saya atau nasabah ngambil elektronik di online. Kemudian pada saat penyelesaiannya dia tidak tahu juga. Nah, menyelesaikan di mana sehingga pada saat dihitung secara RPC ini mempengaruhi nih Pak. Gitu Pak. Nah, ini sangat ya, itu untuk yang swasta ya. Oke. Kalau yang ASN PNS ini ya. Kebanyakan juga sama RPC. Secara slik OJK bagus, tetapi dia sudah mempunyai pinjaman atau kewajiban di bank lain yang kadang-kadang sudah sangat tinggi dan ini tidak secara RPC tidak masuk. Ini permasalahan yang terjadi. Kemudian yang terkait proses kok kelihatannya susah. Nah, menurut saya tidak lah ya Pak ya. Karena gini, bank ini punya mekanisme untuk memprosesnya nih. Ketaatan terhadap itu mungkin teman-teman di perbankan pasti akan jaga nih. Contohnya tadi nih, kebanyakan di warga Banua ini 90% ini swasta dan wira swasta. Oke. Nah,
Pada saat ini sebetulnya keterbatasan ya Pak ya, masih keterbatasan jarak, waktu dan tempat nih. Misalnya orang kami satu nih ya Pak, petugas satu. Kemudian kita hari itu harus mengunjungi sekitar 20. Dengan base time yang kita janjikan yang tidak sesuai nih. 10 orang mengatakan base time yang bisa saya telepon atau saya kunjungi jam 10 pagi. Tetapi pada saat itu saya juga punya 10 yang lain. Nah, ini yang menyebabkan kita ada apa namanya? Keterbatasan yang menyebabkan ini tidak ada titik temu nih. Jadi ini yang menyebabkan. Itu bisa seringkali nggak itu menjadi penyebab ditolaknya kredit, Pak? Sebetulnya tidak ditolak, Pak. SLI-nya berapa lama itu, Pak? Sebetulnya? Kalau kami, kalau yang harus kita OTS, kan ada Pak nih, perusahaan yang skalanya nasional dan besar, dan pernah kita kunjungi OTS nih, udah pernah proses sebelumnya nih pegawainya. Ya. Itu nggak ada masalah itu. Bahkan kita tidak lakukan. Tetapi kalau yang belum dan perusahaannya memang baru, kita lakukan itu. Ini tidak membuat ini ditolak sebetulnya Pak. Cuman kita juga mempunyai aging nih ya Pak. Aging untuk bahwa ini harus diproses nih. 3 hari misalnya. Ya mau nggak mau kita harus putuskan ini. Apakah ini di sementara nih ya Pak, di reject nih, kalau kita reject, tetapi boleh itu banding, biar kesempatan lain mereka bisa mengajukan banding, dan kita proses ulang, sehingga apakah memang kita proses awalnya seperti itu lagi. Karena tadi Pak, 1 jam ini orang lain menyebut saya pengen jam 9 misalnya, atau jam 10, nah ini yang menyebabkan kadang-kadang kita susah ngatur. Sementara jadi kita juga sulit sekali ya Pak ya untuk mempertemukan jam yang pas gitu ya Pak ya. Untuk datang pada saat yang bersamaan juga tim Bapak juga harus sudah memenuhi appointment dengan nasabah yang lain gitu ya. Itu adalah mungkin hambatan kalau saya bilang ya, karena pengennya dengan jam yang sama nih, sama-sama pengen jam istirahat jam 12. Nah, itu susah nih Pak. Yang satu pengen di daerah mana, ini di daerah mana. Nah, ada juga nih. Ini yang kadang-kadang membuat kita juga rada lama proses nih. Misalnya di pasar nih, dia pasar pagi, jam 5 pagi. Tapi tetap kita proses. Atau dia penjual martabak yang harusnya dia buka dari jam 6 sampai jam 12 malam lah. Nah, itu juga. Pak, menarik kalau misalnya kawan-kawan atau masyarakat yang berpenghasilan rendah seperti abang-abang pentol, ya, pedagang sayur, pedagang ikan, itu punya kesempatan yang sama ya Pak, untuk mendapatkan fasilitas kredit, Pak. Sekarang semuanya FLP Pak, SLP. Sekarang berapa Pak batas maksimum penghasilan buat? Untuk penghasilan yang masih single itu maksimal 7 juta. Maksimal ya Pak ya sekarang. Kawan-kawan yang berprofesi sebagai pedagang kecil, makanan, pentol, bagaimana itu kira-kira supaya mereka betul-betul bisa mendapatkan fasilitas pinjaman MBR ini Pak? Syaratnya sama Pak, syaratnya sama, tinggal ditambah nanti ada surat keterangan penghasilan, mungkin dari kelurahan lah ya. Nah, itu saja. Biasanya kalau mereka-mereka seperti itu yang ditolak itu gara-gara apa Pak? Yang paling banyak ditolak mereka punya pinjaman Pak. Itu yang paling banyak. Yang banyak itu. Artinya dengan slik yang merah gitu ya. Sekarang gini Pak, dia mengaku penghasilannya misalnya tadi 7 juta lah Pak. 7 juta. Sementara dia udah punya pinjaman di tempat lain dengan outstanding yang biaya atau angsuran bulanannya sudah 6.500.000. Nah, itu tidak bisa Pak. Itu yang menyebabkan banyaknya Pak. Terutama ini banyak sekali yang teman-teman calon nasabah ini tidak menyadari itu. Pada saat disampaikan, saya cuma punya kewajiban misalnya tinggal berapa bulan lah, sekian outstandingnya, padahal dia pasangannya beli apa. Nah, itu biasanya tetap nanti kita
minta lunasi itu pembiayaannya, silakan. Baru nanti Jadi bisa kalau toh diproses. misalnya nih ada istrinya pas pengetahuan suaminya ternyata punya pinjaman di luar gitu ya, dan mereka mau melunaskan, itu bisa Pak, Bisa. diproses lebih Bukti lanjut. pelunasannya. Oke. Iya. Ada juga Pak yang merasa dia pernah dipinjam nama sama temennya, saudaranya, orang tuanya. Nah ini juga sama Pak. Oh, ada kok Pak. Yang lebih celakanya lagi dipinjam macet. Nah itu Pak. Banyak yang seperti itu juga Pak Yuyu. Dipinjam macet gitu ya kan? macet. Waduh, parah sekali. Nah, kalau kita melihat nih Pak, kalau mereka yang punya penghasilan tetap ya atau fixed income ya, itu kan rata-rata mereka diikat dalam satu bisnis ya atau kerjasama ya melalui payroll misalnya seperti itu. Nah, itu kan tidak terlalu sulit lah ya untuk verifikasi dan seterusnya. Tapi buat kawan-kawan yang pedagang kaki lima ya, pedagang makanan gitu ya Pak ya. Itu dengan cukup bukti apa saja Pak yang biar bisa meyakinkan bahwa permohonan kami ini bisa di-approve nih sama bank ya, khususnya bank Bapak nih ya, di BTN nih Pak, Batian Syariah. Itu tadi Pak. Pertama dia pasti akan kita melakukan on the spot ya untuk kasus ini. Benar nggak usahanya ada berjalan gitu ya. Tapi dokumen yang tadi penghasilan dari kelurahan itu ada. Apalagi tadi kalau jadi penghasilan itu harus ada diketahui oleh kelurahan Pak. Iya, penghasilannya ya Pak ya. Iya. Bukan hanya sekedar surat keterangan usahanya Pak. Keterangan dengan penghasilan sekian. Oke. Itu ada. Artinya komitmennya dia kan di situ ada. Nah, nanti lebih bagus lagi dia punya catatan. Punya tabungan dan catatan, ya. Okay. Itu lebih bagus lagi ya. Tetapi kalau tidak, dia nabung ke PTN. Ada nggak Pak ukuran atau batasan dia berusaha berapa lama? Sebetulnya 1 tahun itu dulu udah cukup lah. Sudah cukup ya. Cukup ya. Oke. Sudah cukup ya. 1 tahun. Tapi lebih bagus ya. Yang biasa kita ini kan sudah 2 tahun nih. Oke. Kan kalau pedagang pentol baru 1 tahun belum bisa dilihat nih. Jangan dia ini. Kalau 2 tahun kayaknya sudah bisa nih. Nah, informasi dari kawan-kawan khususnya yang bekerja di laut Pak, bukan di darat nih Pak ya. Jadi mungkin ada yang bekerja di pelayaran, baik itu kapten kapal maupun ABK-nya, ya kan Pak. Yang mungkin lebih banyak di lautnya daripada di daratnya Pak, ya kan. Tapi menurut informasi ya penghasilan mereka ya luar biasa. Bahkan mohon maaf, ada yang kadang-kadang mungkin bisa melebihi pegawai-pegawai ASN gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau melihat dari pekerjaan mereka di laut ya kelihatan seperti sederhana padahal luar biasa. Effort yang mereka lakukan, energi yang mereka keluarkan ya lumayan sebanding lah dengan penghasilannya. Nah ini seringkali